kameranya. Ayo teman-teman, saya tunggu. Kita bisa dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Bisa minta tolong untuk dokumentasinya. Gimana dari teman-teman, sudah bisa dimulai dokumentasinya? Apa ada yang mau nyalain kamera lagi? Kita tunggu. Oke, kalau gitu ini saya pandu ya teman-teman. Kita foto, kita mulai. Kok mati lagi nih teman-teman? Kameranya coba dinyalain dulu. Tadi ada Kak Eka, Kak Rizal, ya Kak Asfiani, Kak Torik, bisa dinyalain dulu kameranya sebentar. Kita foto dulu. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Kasih. Selanjutnya, saya akan menginformasikan ketentuan teknis untuk keberlangsungan acara kita. Jadi nanti selama pemaparan materi berlangsung, teman-teman apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik aja di kolom chat. Nantinya akan setelah materi selesai. Kemudian selama materi berlangsung dimohon untuk teman-teman mematikan mikrofonnya kecuali seperti itu. Baik, langsung saja izinkan saya memperkenalkan narasumber hebat kita malam ini. Beliau adalah Bapak Joko Kurniawan AMDGZ, SPSI MM, seorang motivator nasional, hipnoterapi trainer, NLP trainer, dan juga life coach. Dengan pengalamannya tersebut, beliau malam ini akan membimbing kita untuk memahami lebih dalam bagaimana mengatasi perasaan rendah diri, memasuki zona perubahan, dan juga menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Kepada Bapak Joko Kurniawan, dengan hormat kami persilakan. Ya, suara saya terdengar dengan jelas, Kak Fida? Terdengar dengan jelas, Pak. Jelas ya, suara saya ya. Baik, baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semuanya, ya, untuk teman-temanku semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Nanti Kak Fida minta tolong saya dibantu untuk slide eh, show ya dari Ya, materi baik, saya. Pak. Eh, Nah, sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan ya, kita seperti malam ini itu kita lakukan secara rutin ya. Jadi ini adalah ajang saya cari pahala ya. Nah, misalnya saya punya ilmu ya, saya bagi ilmu, ini sedekah ilmu saya, barangkali bermanfaat.
bagi kehidupan teman-teman gitu ya. Jadi kita ada webinar setiap bulan itu mengadakan free ya, setidaknya 2-3 kali lah, upayakan begitu ya. Cuma mungkin dalam 2 bulan ini agak slow karena memang ada libur hari raya ya. Sebelumnya kita juga udah ada rutinan. Nah, bulan April ini baru hari ini ya. Nanti bulan Mei kita upayakan nanti akan ada 2 agenda lagi yang ada webinar secara free seperti ini. Yang tujuannya apa? Itu tadi ya sedekah ya. Yang kedua termasuk juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mau beramal. Jadi kita membuka semacam kotak amal gitu ya. Jadi tidak dipaksa ya. Kalau misalnya teman ya mau 10.000, mau 15.000, mau 20.000 silahkan. Enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Yang mana nanti setelah ini selesai, biasanya nanti ada kegiatan Jumat Berkah. Jadi kayak ini kan ada webinarnya hari ini hari apa ya? Hari Selasa gitu ya. Nanti hari Jumat ya 3 hari lagi ya hasil dari webinar amal ini berapapun hasilnya nanti kita akan sumbangkan ke Jumat Berkahnya di yatim piatu. Biasanya begitu kita belikan makanan gitu ya. Kemudian nanti setelah sholat Jumat kita kirimkan dan itu nanti akan dimakan bersama-sama untuk adik-adik yatim kita. Rasanya membahagiakan banget teman-teman kalau bisa berbagi seperti itu. Jadi kegiatan rutinan kita seperti itu ya. Jadi selain daripada kita sedekah ilmu, kita juga memfasilitasi bagi teman-teman yang mau ikut ya berbagi pada adik-adik yatim di acara Jumat Berkah. Berapapun hasilnya nanti kita salurkan di acara itu. Ya, kira-kira begitu gambarannya teman-teman. Nah, tadi sudah dikenalkan ya, eh, Steve ya sebagai trainer, sebagai dan organisasi juga saya sebagai Pak SR yang ada Jawa Timur, juga di area Direktur Klinika Jawa Timur, juga ya gitu ya. Nah, dengan teori psikologi ya. Ini bukan mata kuliah psikologi bukan, tapi lebih ke implementatif ya. Bagaimana mengasah karakter kepribadian kita agar kita menjadi sosok yang berdaya gitu ya. Sosok yang berdaya berdasarkan salah satu sudut pandang teori dari namanya tokoh psikologi yang disebut yang dinamakan Alfred Adler ya. Gitu. Ini biasanya disebut dengan psikologi individual. Sebenarnya saya tidak mengambil teori ini plak seperti mata kuliah psikologi gitu ya. Saya sendiri pun juga udah kuliah psikologi udah cukup lama, jadi sedikit-sedikit lupa gitu ya. Tapi saya lebih cenderung mengambil ke arah bagaimana implementasinya terkait dengan teorinya Alfred Adler ini ke ranah kehidupan agar kita ini bisa memiliki karakter yang berdaya gitu ya, memiliki daya juang yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan, menghadapi pekerjaan, menghadapi karir, kalau yang pengusaha menghadapi usahanya, gitu ya. Jadi intinya pantang menyerah ya. Nah dari situ. Teori kepribadian itu sendiri macam-macam ya. Jadi kalau saya dulu mengenal itu ada 9 yang diajarkan, mungkin lebih ya lah. Tapi saya masih ingat ada 9 teori kepribadian ini mulai dari Carl Jung, kemudian ada teori belajarnya Albert Bandura, kemudian ada psikoanalisisnya Sigmund Freud dan lain mengeluarkan sebuah teori namanya psikologi individual. Kok aneh Pak namanya psikologi individual? Ya gitu. Nah, kemudian dari teorinya Alfred Adler ini saya menemukan sebuah buku. Bukunya sangat menarik teman-teman. Bukunya itu judulnya adalah bahasa Indonesianya itu bukunya namanya judulnya adalah Berani Tidak Disukai. Nah, ini yang orang Jepang, yang menulis orang Jepang. Jadi aslinya tulisan ini adalah tulisan bahasa Inggris yang orang-orang Jepang, kemudian sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesianya judulnya adalah Berani Tidak Disukai. Nah, jadi sebenarnya malam ini saya mau menguraikan isi buku itu, ceritanya begitu. Nah, buku itu banyak mengupas sudut pandang dari teorinya Alfred Adler ini. Nah, bagaimana mengembangkan karakter
sudut pandang psikologi individualnya Adler ini. Jadi saya lebih banyak sebenarnya mengupas ya dari sudut pandang isi buku yang berjudul Berani Tidak Disukai tadi. Nah, kira-kira begitu. Yuk kita bahas satu-satu ya. Nanti bagi teman-teman yang mau nanya apapun itu ya silakan tulis di kolom chat gitu ya. Kalau misalnya nanti sambil belajar tentang public speaking mau open mic, silakan Kak Bida. Masuk ke slide ya. Ini tadi udah dikenalkan, saya nggak bacakan lagi ya. Nah, langsung kita akan masuk ke sini. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi tadi yang saya sebutkan ya, macam-macam teori kepribadian itu ada macam-macam ya. Ada teori psikoanalitik ya, itu yang kalau teman-teman mengenal ada istilah id, ego, superego gitu ya. Itu adalah teori psikoanalitiknya dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu kalau psikologi udah pasti paham. Sigmund Freud itu tokoh psikologi yang sangat masyhur ternama dengan bapak psikologi dunia gitu ya. Sigmund Freud ya, yang mengenalkan arti ya. Nah, teman-teman egois kamu itu egonya. Sebenarnya itu adalah yang disebut Freud ya, teori psikologi, teori psikoanalitisnya dari Sigmund Freud. Kemudian ada teori psikososialnya dari Erikson itu ya. Ini terkait dengan teori psikososial ya. Kemudian ada teori psikologi individualnya dari Alfred Adler ya. Ya ini yang nanti kita akan bahas nih. Bagaimana terkait menjadi superioritas. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada teori behavioristik ya, teori behavioristik dari Watson ya dan Skinner ini. Kemudian ada juga teori humanistik ya. Humanistik itu punyanya Maslow sama Rogers gitu ya. Kemudian ada teori kognitif sosial, termasuk juga dari Albert Bandura ya, teori belajar ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Tidak? Next ya. Macam-macam ya. Ada macam-macam itu diantaranya tadi kan yang disebutkan oleh Kak Fida tadi itu ya sebenarnya banyak, ada 9 lebih ya teori dari tokoh-tokoh. Dari Carl Jung itu juga ada ya, macam ada teori kepribadian dasarnya dari MMI itu yang DISC, kalau teman-teman kenal DISC ya, dominan, influence, sanguine, ya, melankolis itu ya, atau kepribadian sanguin ya, koleris dan sebagainya, macam-macam. Tapi kita nggak bahas itu malam ini. Nah, malam ini kita akan menelaah tentang teori psikologi individunya ala Alfred Adler ini. Bagaimana teorinya dan siapa sih Alfred Adler ini? Ayo kita lihat ya, biar kita tahu dulu ya. Sopo sih tokohnya ya Alfred Adler ini ya. Ini wajahnya seperti itu ya, mirip saya. Ya, maksudnya mirip saya botaknya itu ya, minimal seperti itu. Oke, jadi ini udah cukup lama ya, teori ini dikeluarkan di abad 9 di abad 18-19 ya. Nah, teorinya menyatakan bahwa individu itu dimotivasi oleh kepentingan sosial dan keinginan untuk menjadi sukses. Jadi Adler ini mengatakan bahwa manusia itu terlahir itu secara inferior. Jadi semua manusia itu terlahir lemah. Semua manusia itu terlahir lemah dengan rasa inferioritas. Jadi dengan rasa yang itu tidak berdaya. Nah, cuma di dalamnya itu memang berkembang seiring waktu ya manusia berusaha menjadi berdaya. Jadi diawali dengan rasa ketidakberdayaan, kemudian menjadi berdaya. Itu fitrahnya, kira-kira begitu. Jadi manusia itu sudah sekarang bawaan itu, memang bawaannya itu adalah inferior. Nah, kemudian ya dikasih fitrah bagaimana untuk menjadi berdaya, ya setiap manusia itu dibekali, cuma yang porsinya macam-macam nanti ada yang porsinya itu sangat tinggi gitu ya, ada yang biasa-biasa gitu ya, seperti itu. Dan juga ya eh, di, dikolaborasikan dengan minat sosialnya. Nah, inilah nanti akan membuat bagaimana 4 tipe kepribadian menurut Alfred Adler ini ya itu adalah perkawinan antara inferioritas dan superioritas ini dengan minat sosial. Nah, yang menjadikan manusia itu nanti memiliki kepribadian yang masuk dalam kategori 4 itu yang mana. Nah, kita nanti masuk yang mana, nanti kita bisa evaluasi sendiri gitu ya. Jadi pada dasarnya Adler ini secara singkat mengatakan bahwa
sejak lahir manusia itu diberikan perasaan inferioritas, jadi perasaan tidak berdaya dan ya berusaha menjadi berdaya, gitu, kayak gitu. Nah kemudian ya eh, Adler itu sendiri bukan psikolog sebenarnya, dia sebenarnya berawal dari profesi dokter mata, kemudian jadi dokter umum ya, kemudian mendirikan asosiasi bersama dengan Sigmund Freud juga ya, dan kemudian menjadi pimpinan di perkumpulan tersebut malahan ya, sama-sama dengan Sigmund Freud ya. Nah, itu tadi ya menurut Adler, penggerak utama manusia ini adalah kemauan untuk berdaya. Jadi will to power. Jadi setiap manusia itu diberikan fitrah keinginan untuk berdaya, ya, keinginan untuk berdaya. Jadi kan kehidupannya berdaya. Yang diawali secara lahir itu penuh dengan ketidakberdayaan. Nah, begitu. Ya, next. Nah, pemahaman dasarnya ini ya, tadi sudah saya sebutkan, manusia lahir dalam perasaan inferior, perasaan lemah, kurang berdaya, ya penuh keterbatasan. Nanti disebut dengan inferior tadi itu ya. Kemudian sering berjalannya waktu, manusia berusaha mencari cara untuk mengatasi rasa inferior itu, ya atau ketidakberdayaan itu dengan berusaha menjadi superior. Jadi manusia itu berusaha begitu. Makanya manusia itu ada di dalam dirinya itu insting untuk apa ya? Insting untuk melawan hidup ya, bertahan hidup ya. Jadi kalau dia misalnya punya duit pun dia tetap berusaha untuk cari makanan itu adalah sebuah insting untuk menjadi berdaya itu. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu nanti kaitkan dengan teori Maslow dan sebagainya itu ada teori kebutuhan dasar dan sebagainya akan terkorelasi semua sebenarnya. Cuma kan ini kita pecah-pecah berdasarkan pandangan masing-masing tokoh gitu ya. Jadi ada perasaan ingin menjadi superior. Ya siapapun itu, siapapun itu. Teman-teman yang sekarang bekerja di perusahaan pun juga begitu. Ya, ada perasaan pengen menjadi berdaya, perasaan ingin keinginan untuk berjaya, perasaan untuk keinginan untuk berkarir yang lebih, ya, keinginan untuk meningkat posisinya, keinginan untuk gajinya lebih ya. Nah, kondisi seperti itu. Yang diawali dengan apa? Diawali dengan tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi berusaha untuk mencari yang lebih baik itu sebenarnya ada. Cuma masalahnya adalah setiap manusia porsinya berbeda. Oke, lanjut Mbak. Nah, kemudian yang kedua ini ada minat sosial ya, minat sosial. Setiap individu ini memiliki kebutuhan untuk berinteraksi sosial ya, untuk mendapatkan pengakuan. Jadi, setiap orang itu butuh pengakuan. Nah, tapi ya pengakuan atas pengakuan dirinya berinteraksi sosial ini ya juga begitu, tingkatannya macam-macam. Nah, ketika pengakuan ini lebih mendominasi ya kadang-kadang mendominasi orang lain, akhirnya kejadian-kejadian seperti bullying, ya membuli orang, itu sebenarnya adalah keinginan untuk diakui yang cukup kuat ya terjadi ya sehingga akhirnya dia membuli temannya gitu ya. Kalau di sekolah bully temannya ya. Perasaan senioritas ketika kita di pekerjaan orangnya merasa senior itu sebenarnya adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Jadi dia merasa pengen diakui bahwa saya ini senior, saya ini lebih tua, saya ini lebih berpengalaman gitu ya. Nah, itu. Jadi di dalam diri manusia itu ada seperti itu. Jadi banyak sekali misalnya orang bekerja yang masih baru-baru ya seperti teman-teman yang baru bekerja itu mengeluhkan Pak saya di situ baru banyak dibully sama orang-orang senior Pak. Nah, ini di dalam diri manusia seperti itu. Kalau nanti Anda jadi senior pun bisa jadi Anda begitu gitu ya. Cuma balik lagi kontrol dirinya nanti seperti apa. Ketika itu sangat mendominasi, orang kadang akhirnya ya dia mendapatkan pengakuan dengan cara yang melanggar norma ya. Kayak misalnya preman, preman itu juga sebenarnya adalah ya ketika dia membentak orang, dia malak orang itu sebenarnya adalah butuh selain uangnya ini butuh pengakuan bahwa dia itu butuh diakui bahwa dia lebih hebat, lebih apa, berdaya daripada orang lain dari sisi bela diri dan sebagainya itu. Itu. Nah, minat sosial itu sangat penting karena jika perasaan inferior itu tidak disertai dengan minat sosial, maka ya upaya untuk menjadi superior itu nanti akan bertabrakan dengan norma.
Itu tadi ya. Akhirnya ketika orang itu ingin menjadi superior, mendapatkan pengakuan, ya, kemudian tidak disertai dengan minat sosial, artinya minat sosial itu interaksi dengan lingkungannya yang relatif selaras gitu ya, ya itu nanti dia akan lebih cenderung melanggar norma. Ya, kalau ada minat sosial, maka interaksi sosialnya dia akan dibatasi dengan aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan sosial dia. Ya. Jadi ya rasa inferior, keinginan untuk menjadi superior dari rasa inferior yang dia miliki itu harus dibalancing dengan minat sosial. Tanpa itu, ya itu nanti yang terjadi adalah banyak orang ingin mendapatkan pengakuan, ya pengen menjadi superior dengan cara menabrak norma. Nah, akhirnya menjadi apa? Itu tadi, ya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa di dalam diri manusia itu secara pribadi itu dibagi menjadi empat. Ini menurut Adler ya. Nanti kalau menurut teorinya MMI itu ada DISC ya dibagi empat juga ya. Ada tipe kepribadian dominan, influen, sanguin ya dan sebagainya itu ya. Kita tidak sedang bahas itu. Kita membedakan empat tipe manusia itu berdasarkan teorinya Adler ya. Jadi yang pertama itu ada tipe socially useful ya. Nah ini tipe yang paling bagus ya. Ini asasnya socially useful itu adalah orang yang dia beraktualisasi dalam kehidupan masyarakat itu berusaha untuk menonjolkan dirinya, berusaha untuk menampilkan apa yang dia punya, menjadi superior tadi itu, tapi memiliki minat sosial yang tinggi juga. Artinya dia memiliki kontrol diri ya yang cukup kuat untuk bisa berinteraksi dengan sosial, akhirnya bisa diterima di masyarakat. Ini ciri-ciri orang yang sehat secara mental seperti itu. Jadi memiliki rasa berdaya, tapi tidak merugikan orang lain. Jadi tujuannya adalah kebermanfaatan dalam hidup. Bagaimana dia dalam lingkungan sosialnya diterima dan bermanfaat, gitu ya. Nah, tapi dia berdaya, apa yang dia miliki itu bisa diaktualisasikan. Kalau Anda misalnya bekerja, ya bekerja, Anda sebagai karyawan baru misalnya bekerja di sebuah industri gitu ya. Pertama kali ya Anda bisa diterima nggak oleh lingkungan. Nah ini namanya minat sosial. Kalau minat sosial Anda rendah, Anda akan bekerja dengan cuek. Apa kata saya, urusan gue, kayak gitu ya. Nggak peduli urusan orang lain, nggak kerjasamanya akhirnya jadi jelek. Itu minat sosialnya rendah. Tapi kalau minat sosial Anda tinggi, Anda akan cenderung diterima oleh teman-teman Anda, diterima oleh atasan Anda, diterima oleh lingkungan pekerjaan Anda, sehingga akhirnya Anda mudah adaptasi. Nah, seperti itu. Nah, berusaha kemudian menampilkan diri ketika Anda bekerja, kompetensi yang Anda miliki, Anda juga bisa aktualisasikan, sehingga apa? Ya, Anda pun juga bisa perform. Nah, ini ya. Jadi ini yang disebut dengan socially useful. Harapan harapan Adler itu manusia itu masuk kepada ini socially useful ini ya, baik berguna secara sosial. Nah, kemudian ada ruling ya, tipe ruling ini ada tipe mengatur. Ini kalau di dalam teori DSC biasanya orang dominan ya, orang koleris. Nah, ini sama ya, modelnya itu mendominasi orang lain. Nah, orang-orang ini energinya besar untuk menjadi superior ini. Jadi orang-orang yang punya ambisi besar untuk menjadi superior, memiliki berusaha untuk lebih dibandingkan orang lain, tetapi nilai sosialnya rendah. Itu tadi sering nabrak norma, nggak peduli orang tersinggung, nggak peduli orang sakit hati, ya, nggak peduli orang itu nanti keija. Ya. Yang penting bagi dia number one. Yang penting bagi dia menang. Ya. Kadang-kadang dia menang dengan menghalalkan segala cara. Nah ini diperuling ya. Dia ambisinya besar. Dia punya baterai itu alkalinya energizer kira-kira begitu ya. Jadi A3 energizer itu yang benar-benar punya motivasi yang cukup kuat untuk berjaya, tetapi minat sosialnya rendah. Empatinya dia pada lingkungan sosial ini kurang. Ini kadang-kadang bahaya yang kalau dia memiliki sebuah kekuasaan, maka kekuasaan itu akan dipakai untuk menginjak orang lain ya. Kalau dia jadi pengusaha yang tipenya ruling kayak gini ya, dia bisa
mendolimi karyawannya. Kalau dia jadi pejabat, dia bisa mendolimi rakyat, kira-kira begitu. Karena tipenya tipe ruling, dia punya ambisi yang cukup besar, tetapi tidak disertai dengan nilai sosial yang baik. Gitu ya. Nah, kemudian ada tipe learning ya. Learning ini tipe penyadar, ini perasaan sensitif dan menutup diri. Nah, ini tipe-tipe orang introvert ya. Ya, jadi dia banyak sekali butuh penguatan dari orang lain. Jadi secara kehidupan ketika dia memutuskan sesuatu itu butuh dorongan dari orang lain, butuh dimotivasi oleh uh, orang lain ya. Jadi butuh penguatan dari orang lain. Jadi butuh keseimbangan ya, butuh keseimbangan itu lebih ke arah eksternal ya. Jadi dari dalam dirinya sendiri kadang tidak punya prinsip, prinsipnya plan ya, terbawa lebih bawa kepada arus mau kemana gitu ya, itu lebih ya. Nah ini bahaya teman-teman ya, biasanya uh, ketika kita tidak memiliki prinsip itu akan sangat mudah terpengaruh oleh situasi ya. Contohnya dalam pekerjaan ya, ketika contohnya dalam pekerjaan ketika misalnya orang lain mengeluh apa gitu, kemudian kita terpengaruh oleh situasinya itu kita ikut-ikutan ya. Akhirnya dampak yang terjadi pada dia terjadi juga pada kita gitu ya, karena kita ikut-ikutan. Jadi nggak paham juntrungannya kemana, kita mengikuti perasaan yang sama ya, solidaritas gitu ya, pada akhirnya ya dampaknya ya kepada kita juga gitu ya. Jadi kadang prinsipnya kita nggak memiliki prinsip yang cukup kuat ya. Ini di tipe learning. Dan yang keempat ini avoiding. Avoiding ini cenderung dia menghindari tantangan ya, ketika dikasih challenge ya. Orang yang cenderung dia cukup nyaman berada pada rutinitas ya, cukup nyaman berada di zona nyaman ya. Saya untuk diajak bekerja secara dinamis ya. Jadi kalau bekerja ke arah dinamika yang cukup itu stres ya. Orang-orang avoiding itu cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Pekerjaan di sales itu di avoiding, orang avoiding nggak cocok. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membutuhkan rutinitas dari orang-orang avoiding ini cocok. Kalau dikasih tantangan dan sebagainya, dia akan cenderung menghindar ya. Ini orang-orang avoiding. Nah, kita masuk yang mana nih? Kita masuk yang mana nih, gitu ya? Jadi masing-masing punya rasa rasa itu berdaya, tapi ya, karena kita berinteraksi dengan sosialnya beda-beda, mempersepsikannya beda-beda, menginterpretasi tipe-tipe yang seperti ini, kita masuk yang mana. Nah, kabar baiknya kita bisa bergeser teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki awareness yang cukup kuat, memiliki kesadaran yang cukup kuat terhadap dirinya ya, maka teman-teman bisa melatih kepada harapannya ke sosialisasi. Apa yang kita punya itu diakui oleh masyarakat, diakui oleh lingkungan kerja kita, diakui oleh lingkungan sosial di mana kita hidup. Sehingga orang bisa merasakan bahwa kita hidup itu membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Begitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi banyak orang. Harapannya bergeser ke sana. Gitu. Jangan jadi tipe ruling yang dia nanti menghalalkan segala cara gitu ya. Untuk menjadi berdaya, ya tidak selalu harus mengikuti orang lain gitu ya. Kayak begitu. Nah, kemudian juga jangan dari tantangan kalau dikasih challenge. Kalau dikasih challenge ya tangkaplah challenge itu ya, ya. Harus berani seperti itu ya. Oke ya. Baik, lanjut Kak Bida. Nah, nah sekarang kita tinggal lihat ya, kita masuk di mana ya, terutama teman-teman yang sekarang ini lagi berkarir gitu ya. Kalau ada pekerjaan baru itu jangan mengeluhnya didulukan ya. Jadi ketika teman-teman bisa belajar hal-hal baru itu bisa lagi kan tidak. Nah, kemudian teman-teman belajar sesuatu yang mungkin di sekolah dulu belum pernah diajari, kemudian sekarang pelajaran baru itu ya sebenarnya adalah upaya untuk menjadi superior tadi gitu. Nah, gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, lebih lanjutnya saya nggak akan membahas tentang teorinya Adler ini dari sisi mata kuliah psikologi. Saya akan lebih banyak nanti bercerita tentang isi buku ini. Isi buku tentang judul aslinya adalah ini, The Courage to be Disliked ya. Jadi
penjabaran daripada teori individual dari Albert Elder ini yang menulis namanya Ichiro Shimi ya, sama Umitake Koga ya. Ini bagaimana tidak terkekang oleh pandangan orang lain ya. Kita butuh pengakuan, tetapi pengakuan itu sebenarnya ada di dalam internal kita. Jadi selama kita itu punya target yang positif, kita bisa mencapainya is enough gitu ya. Tapi kalau kita sudah terkekang oleh sebuah pandangan bahwa orang lain harus mengakui saya, nah ini bahayanya di situ. Ketika orang lain ternyata tidak bisa mengakui saya, kita jadi stres, kita jadi merasa tidak diterima oleh lingkungan, kita merasa gagal, nah, itu bahayanya di situ. Nah, ini kemudian bagaimana kita bisa memahami diri kita ya oleh sosial kita. Mungkin pada saat dulu kita waktu di SD, SMP pernah dibully orang ini sehingga merasa diri kita tidak diterima oleh lingkungan sosial sehingga akhirnya menjadikan diri kita sekarang ini tidak percaya diri. Menjadikan diri kita sekarang ini merasa rendah diri ya dan sebagainya sehingga mendorong diri kita untuk tidak menjadi orang yang berdaya ya merasa minder ya merasa kita ini serba kurang ya sehingga tidak pantaslah ini itulah dan sebagainya. Nah ini bahaya di situ kan. Nah buku ini mengupas ini yang lebih akan saya kupas ke sana ya bagaimana menjadi berdaya tapi useful tadi itu bermanfaat ya ya kemudian tapi tidak menjadikan uh, ukuran pengakuan itu di mata orang lain, tapi di mata diri kita itu. Ya, oke, lanjut Pak. Nah ini buku terjemahannya ya. Versi Indonesianya ini ada buku Berani Tidak Disukai ya. Ini yang ngarang sama, cuma ini versi terjemahan bahasa Indonesia. Kalau tadi versi bahasa Inggrisnya ya. Ini terus kira-kira begitu. Terus lanjut Mbak, ya, kita masuk pada poin-poin. Ada sekitar 7 poin yang akan saya bahas malam ini ya. Oke. Tagline-nya ya, tagline-nya dari buku ini adalah solusi terbaik berhenti overthinking sekarang juga. Ya, ini adalah buku terjemahan dari itu tadi, Courage to be Disliked ya. Oke, ini mengacu pada teorinya Alfred Adler ya. Nah, poin pertama daripada isi buku ini ya itu menjabarkan terkait ini. Bagaimana mengeluarkan kekuatan yang terpendam untuk meraih kebahagiaan. Jadi gini teman-teman. Untuk kita mendapatkan sebuah rasa yang namanya bahagia itu sebenarnya kita tidak butuh orang lain. Ya, untuk mendapatkan sebuah rasa bahagia itu sebenarnya sumber daya yang ada itu ada di dalam diri kita ya. Kalau teman-teman belajar neurolinguistic programming itu semua sumber daya untuk kita itu bisa meraih sukses dan bahagia itu ada di sekeliling kita. Kita semua sudah punya sumber itu. Nah, kadang-kadang karena kita punya mental block dan sebagainya, sumber daya yang ada itu akhirnya menjadi tenggelam gitu ya. Sumber daya menjadi tenggelam. Nah, itu ya. Bagaimana kita menemukan ya, mengeluarkan sumber kebahagiaan. Karena bagi Adler ini ya, yang namanya kebahagiaan itu katanya adalah pilihan. Pilihan dari mana? Pilihan dari persepsi kita dalam memandang kejadian, memandang apa yang udah kita dapatkan hari ini. Contohnya paling gampang gini ya. Ada orang yang dia baru lulus dari sekolah gitu ya, dapat pekerjaan itu kemudian dia digaji misalnya lah 2 juta. Apakah dia memilih merasa bahagia dengan gaji 2 juta apa mengeluh karena hanya digaji 2 juta? Itu kata Adler begitu. Ya Anda bisa memilih. Anda boleh memilih perasaan bahwa dengan digaji 2 juta Anda mengeluh kok hanya 2 juta gitu ya. Maka perasaan Anda akan merasa kurang. Anda tidak puas. Akhirnya merasa bahwa gaji 2 juta itu uh, reaksi emosi Anda cenderung mengeluh. Tapi kalau kemudian reaksi emosi Anda adalah juta itu adalah dipenuhi rasa
keberlimpahan. Wah, syukurlah dapat 2 juta Mas Yan, daripada banyak orang diterima aja susah, sekarang belum dapat pekerjaan kayak gitu. Nah, maka pilihannya ketika, walaupun mungkin ada teman kita juga yang bekerja di tempat lain gajinya mungkin 3 juta, gaji itu mungkin 4 juta, 2 kali lipat dari kondisi yang ada sekarang gitu ya. Tapi pada saat kita sudah mana gitu, kita memilih yang mana gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita sendiri yang menciptakan diri kita. Ada sebuah kisah ya teman-teman, nanti boleh buka di YouTube saya ya, Joko Kurniawan Official itu. Saya menceritakan konsep ini dalam sebuah kisah namanya ikan mencari air ya. Ada juga judul, nanti silakan dicari ikan mencari air ya di YouTube saya. Ya, kisah ikan mencari air itu adalah sebuah potret bagaimana yang namanya orang mencari kebahagiaan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya, mulai dari masa kecil sampai masa tua itu mencari kebahagiaan. Dia cari kebahagiaan itu kemana-mana ya. Nah, padahal dia lupa bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bukan benda yang harus dicari, tapi hanya sebuah rasa, perasaan yang harusnya dihadirkan dalam hidup ketika dia menjalani apa yang sudah didapatkan dalam hidup ini. Nah, ketika dia tidak bisa memaknai apa yang dia dapatkan dalam hidup ini dengan rasa keberlimpahan, rasa syukur, ya penerimaan, ya dengan ikhlas, ya dengan pandangan yang lebih positif. Nah, maka ya rasanya ketidakbahagiaan yang muncul ini lebih samar gitu. Yang muncul adalah itu tadi perasaan negatif yang lebih banyak ya. Tapi kalau kita misalnya lebih menonjolkan rasa syukurnya ya dan sebagainya, nah, maka kita akan menyadari bahwa di sekeliling kita itu ada air ya. So, misalnya ikan itu menyadari bahwa sekeliling kita itu ada air lah. Yang tidak menyadari si ikan tadi malah cari air kemana-mana, padahal dia hidup di dalam air ya. Dia akan menyadari bahwa sebenarnya bahagia itu ada di sekeliling dia ketika dia masih bisa ketemu dengan orang tua. Itu sama halnya ikan dikelilingi air tapi nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya hidup di dalam air gitu. Jadi dan dia masih cari yang namanya air di mana-mana. Sama sebenarnya untuk bahagia ini kita tinggal menyadari bahwa hidup kita itu penuh dengan keberlimpahan, sehingga kita bisa memilih untuk menghadirkan itu sehingga rasanya kita ini merasakan keberlimpahan. Kita sudah merasakan keberlimpahan, itulah janjinya Allah itu ya nikmatnya akan ditambah gitu kan, begitu kan, karena energi kita menarik keberlimpahan tadi. Kalau dalam hukum law of attraction kan begitu, hukum tarik menarik, karena kita merasa berlimpah ya kita menarik keberlimpahan. Tapi kalau hidup Anda penuh dirasa mengeluh ya isinya nanti Anda menarik hal-hal yang negatif dalam hidup Anda. Semakin Anda mengeluh ya semakin biasanya semakin susah hidupnya gitu, karena Anda menarik sesuatu yang negatif dalam hidup. Nanti kalau mau lebih detailnya silakan beli bukunya ya. Saya nggak promosi, nggak jual buku ya. Saya hanya menjabarkan isinya aja, poin-poinnya. Oke, nomor selanjutnya Mbak, coba. Nah ini, manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Ya, sekarang banyak sekali ya kita, saya ini konselor juga, banyak orang yang konsultasi kasus dan sebagainya. Dia tidak bisa lepas dari masa lalunya. Dia hidup itu dalam bayang-bayang yang itu ditinggal cowoknya, yaitu nggak bisa move on dari masa lalu katanya begitu. Yang cowok-cowok ditinggal ceweknya itu tidak bisa move on dari masa lalu katanya begitu. Oh dia, kenapa dia meninggalkan aku katanya begitu ya. Yang biasanya bucin-bucin itu kan gitu. Jadi orang-orang yang dia hidupnya berjalan kepada masa depan tapi hidupnya dikendalikan oleh masa lalu dia. Ya, dia memendam rasa benci, rasa dendam, tidak memaafkan ya orang lain, ya susah sekali memaafkan orang lain, tidak mau memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dirinya, tidak mau, bahkan tidak mau memaafkan diri sendiri ketika membenci dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi hidupnya lebih banyak dikendalikan oleh masa lalunya.
Nah, hidupnya dikendalikan oleh masa lalunya. Ya ini ya. Nah, padahal hidup dia adalah bagaimana kita meraih kesuksesan dalam hidup. Ya, itu adalah menata masa depan Anda. Karena Anda nggak bisa kembali kepada masa lalu Anda. Ya, pengalaman apapun yang ada di dalam masa lalu Anda itu tidak akan pernah bisa ya mempengaruhi Anda kalau ya Anda mengartikan itu dengan lebih bijak ya. Kuncinya di bagaimana Anda mengartikan ya. Anda memberikan arti dari pengalaman masa lalu Anda itu. Pelajaran berharga ya akan berguna di masa lalu. Tapi kalau pengalaman masa lalu itu yang Anda ingat sakit hatinya, yang Anda ingat itu adalah rasa bencinya, yang Anda ingat itu adalah rasa kemarahannya, kemudian Anda bawa sampai sekarang, ya itu malah justru mengganggu masa depan Anda. Nah, kira-kira begitu ya ini ya. Jadi Anda jangan mau dikendalikan oleh masa lalu Anda, karena sebenarnya masa lalu kita tidak pernah bisa berkuasa mengendalikan masa depan kita kalau kita tidak membawanya. Membawanya, apalagi disertai dengan emosi yang negatif itu masih kita bawa sampai sekarang ya akan berpengaruh negatif pada masa depan Anda. Kalau mau dibawa ke masa sekarang yang Anda bawa adalah emosi positifnya. Nah, emosi positif itulah yang harus Anda bawa untuk bisa menjadikan masa depan Anda berdaya. Itu kunci itu teman-teman ya. Oke, terus lanjut Pak yang ketiga. Nah ini, setiap masalah atau kejadian pada dasarnya netral. Menjadi baik atau buruk bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Jadi teman-teman kejadian yang terjadi pada diri manusia itu bisa saja sama. Kita sama-sama kehilangan uang 100.000, dia 100.000 itu menyikapinya dengan dia menangis seharian, ya ada yang dia ketawa-ketawa aja, ada yang mengambil pelajarannya, yang buat kualitas hidup manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah menyikapinya tadi. Jadi yang membuat berbeda itu empat orang ini sama-sama kehilangan uang 100.000. Tapi ketika dia menyikapinya dengan cara berbeda, yang kualitas hidupnya berbeda. Si A, si B, si C, si D sama-sama keterima kerja. Terus yang menjadikan dia hidupnya berkualitas dalam pekerjaan itu adalah cara menyikapi. Dia diterima kerja dengan gaji 2 juta tadi itu kayak apa? Yang yang si A misalnya penuh dengan rasa syukur. Si B ya dia setengah-setengah, ya si C itu ngeluh. Si D ini ya asal-asalan kayak gajinya cuma 2 juta gitu kan. Itu nanti yang mendorong dia kualitasnya berbeda itu adalah ya karena menyikapinya itu. Jadi stimulus bisa sama. Yang membedakan adalah bagaimana cara menyikapinya. Kayak gitu. Nah, banyak orang kan dengan kehidupan orang lain. Kalau dia sudah membandingkan dengan kehidupan orang lain, celaka ini dah. Karena nggak sama, apalagi dibandingkan dengan tokoh idolanya dia, gitu. Dibandingkan dengan temannya dia yang nasibnya lebih ke atas, gitu ya, lebih atas. Nah, ya, maka hidupnya dia perlu dirasakan rasa jauh dari rasa syukur akhirnya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, semua kejadian, ya peristiwa kejadian itu kenapa? Karena bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekali lagi ya, saya garis bawahi ya. Ini contohnya paling gampang. Empat orang sama-sama keterima kerja gajinya 2 juta. Gitu ya. Sama-sama keterima kerja gajinya 2 juta. Si A dengan diterima gaji 2 juta tadi, oh bersyukurnya luar biasa. Akhirnya dia dengan bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena dia memandang banyak orang yang cari kerjaan susah. Dengan digaji diterima dengan gaji 2 juta itu luar biasa. Akhirnya dia menjalankan, eh, dia ikut-ikutan. Nah, karena ikut-ikutan ya setengah-setengah akhirnya. Ya, akhirnya keberdayaannya tadi juga setengah-setengah dia. Usefully sosialnya nggak dapat, kebermanfaatannya nggak sebagus yang si A. Nah si C, nah, mengeluh. Nah, oh kok cuma 2 juta, akhirnya dia kerjaan pun juga nggak akan maksimal. Ya. Nah, gitu. Terus dirinya merasa aja gitu ya. Nah, gitu. Karena nah, si
D udah mengeluh, ya dia mempengaruhi orang lain jadi toksik gitu ya, lebih parah lagi gitu ya. Jadi Anda sedang menarik energi apa dalam kehidupan Anda? Padahal sama-sama stimulusnya sama, tapi kualitas hidupnya jadi beda gitu ya. Cuman itu ya, menuju masa depan kamu tidak bisa mengubah masa lalu, apalagi kembali ke masa lalu. Kamu tidak bisa memutar balik arah jarum waktu ya. Kamu Kalau kamu terus-menerus memilih tinggal dalam kubangan masa lalu, kamu akan terikat oleh masa lalu dan tidak menjadi tidak fokus pada masa depan. Ini yang dikatakan dalam buku itu, ya, menjabarkan bahwa kita ini harus fokus kepada masa depan kita. Negatifnya, tetapi ya tinggalkan itu, kita harus bisa memaafkan, lepaskan masa lalu kita, kemudian fokusnya ke masa depan. Apa yang kita jalani sekarang ini jalani dengan baik lah, ya. Karena itulah yang terbaik untuk kita saat ini, ya. Kalau ada yang jauh lebih baik silahkan, tapi kalau nggak ada yang lebih baik, ya yang terbaik yang dikasih Tuhan hari ini itu ya. Buku ini mengajarkan begitu. Nah, oke, lanjut Mbak. Nah, ini hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tapi sesuatu yang kamu pilih sendiri. Jadi hidup itu tentang diri kita, teman-teman, ya. Kalau ada orang lain mengatakan ini itu, ya, ya dia nggak gajian kok. Ya, dia nggak, tetangga ada ngomong ini dan sebagainya, mereka nggak ngaruh kok. Memilih, ya. Kira-kira kehidupan seperti apa yang Anda mau pilih berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan sikap yang Anda ambil ketika jadi menjalani kehidupan yang Anda alami sekarang. Nah, ini yang ketiga, kebahagiaan dimulai dari caramu mencintai dirimu sendiri. Ya, ini. Jadi uh, di dalam buku ini yang mengadopsi teorinya Adler ini, ya kita diajarkan bagaimana menerima diri kita. Jadi diri Anda itu punya keunggulan yang itu berbeda dengan lain. Jadi setiap manusia itu udah pasti sama Allah itu diberikan potensi untuk sukses. Ya, Anda tidak bisa menjadi persis seperti orang lain. Kak Vida nggak bisa jadi seperti saya. Tapi memodel saya dalam hal yang positif bisa, tetapi tetap akan jadi diri sendiri. Diri. Ya. Anda tidak bisa menjadi seperti orang lain. Orang lain nggak bisa menjadi seperti Anda. Tapi Anda boleh memodel orang lain itu dari hal yang positif-positif. Anda ambil pelajarannya, kemudian Anda jadikan diri Anda. Istilah saya itu menggunakan ilmu ATM, amati tiru modifikasi. Jadi ketika kita sudah mengamati sesuatu yang baik, kita model nggak masalah. Tapi dalam menerapkannya kita menjadi diri kita sendiri. Nggak bisa persis seperti orang lain. Nggak bisa persis seperti tokoh idola kita. Saya belajar yang namanya ilmu hipnoterapi itu dari Romy Rafael. Tapi saya nggak bisa jadi Romy Rafael. Nggak nonton teman-teman. Saya jadi seperti Romy Rafael harus masuk TV ini bukan tipe saya. Gitu. Tapi saya boleh dong memodel ilmunya dia untuk saya terapkan dalam kehidupan saya ketika saya belajar. Oke, saya belajar dia. Ya, saya belajar sama tokoh-tokoh motivator nasional kayak Tung Desem Paringin, Andri Wongso, ya, dan sebagainya. Dulu zamannya Pak Mario Teguh saya belajar sama beliau, ya. Waktu dia masih punya lembaga pelatihan, sering ikut pelatihannya beliau, gitu. Tapi saya nggak bisa menjadi seperti mereka. Tapi hal positif dari mereka yang kita adopsi. Ini belajarlah untuk menjadi diri sendiri. Ya, apa yang ada pada diri Anda itu, ya aktualisasikan, munculkan, ya jadikanlah diri Anda itu superior, ya. Ya, jadikan diri Anda superior. Nah, gitu ya. Jadi apa ya? Kita ini temukan apa sih yang menjadi kelebihan kita ini? Ya, oh kelebihan saya ini Pak, saya adaptasinya kuat banget nih Pak. Saya ini bukan jurusan apa-apa, kemudian saya kerja di pabrik, saya harus suruh belajar ini hal yang baru, saya bisa adaptasi dengan cepat. Loh, itu kekuatan gitu ya. Itu kekuatan. Berarti Anda bisa di situ. Ya, berarti Anda harus bangga dong pada diri Anda sendiri. Berarti Anda
Harus akui bahwa diri Anda hebat. Kalau ukurnya dari dalam diri, nggak usah, aku hebat ya, nggak usah. Ya, misalnya di sini ada ini peserta cewek-cewek ya, aku cantik nggak? Ketika ada orang mengatakan enggak, kita sakit hati. Artinya apa? Hidup kita masih diatur oleh pengakuan orang lain. Nah, itu bahaya. Gitu. Ketika ada orang kemudian tidak mengakui, ya kita jadi stres. Nah, ukurannya dari dalam diri kita aja. Target kita apa sih dalam hidup ini? Yang kita mau capai itu aja. Ya, udah, aku masuk kerja ini, masuk bulan pertama, kedua, ketiga, aku bisa adaptasi, diterima oleh lingkungan kerja saya. Bagi saya sukses. Apresiasi dari Anda. Oke, aku sukses ini, aku berhasil. Itu aja. Ya, karena Anda berhasil untuk mengalahkan itu. Anda bisa berhasil adaptasi terhadap lingkungan sosial Anda. Anda bisa diterima di lingkungan sosial Anda, di lingkungan pekerjaan Anda. Secara pekerjaan Anda bisa bekerja dengan baik. Nah, itu. Ya, berarti Anda berdaya dong. Iya, itulah superior super superioritasnya di situ. Bagaimana menjadikan inferior menjadi superior tadi itu. Anda menjadi berdaya. Ya, Anda ini Tuhan itu maha adil ya. Jadi setiap manusia diberikan kesempatan untuk meraih sukses. Cuma caranya bagaimana ya? Anda cari potensi untuk meraih sukses pada diri Anda itu potensi apa yang terbesar Anda bisa miliki. Ya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan memandang rendah diri kita sendiri karena kita dilahirkan sebenarnya sebagai pemenang dalam kehidupan. Nah, gitu. Oke, terus lanjut Kak Wida. Nah, ini, setiap orang dilahirkan dari latar belakang orang tua yang berbeda-beda, bahkan bisa menimbulkan realitas kesenjangan seperti miskin kaya, rasnya ada hitam putih ya. Saya ini orangnya hitam ya. Ini agak putih karena kelihatan lampu gitu ya. Tapi saya nggak pernah protes. Kenapa ya saya dilahirkan dari orang tua kok hitam gitu ya, kok nggak seperti opa-opa Korea gitu yang ganteng gitu ya. Sehingga kalau yang mandang itu kelihatan jeling gitu ya, nggak bisa begitu. Realitanya ini fakta gitu ya. Kita nggak bisa memilih. Ada kondisi yang nggak bisa kita pilih gitu ya. Itu. Jadi kita lihatkan dari latar belakang orang tua yang berbeda-beda. Sesuatu yang tidak bisa kita berandai-andai. Ya. Tapi apapun yang sudah dipilihkan Tuhan kepada diri kita itu tidak menjamin bahwa itu semua bisa membawa kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Karena yang membawa itu adalah pilihan kita sendiri. Ya. Oh Pak, saya ini anaknya petani miskin Pak, sehingga saya susah sukses. Ya, Anda sudah mengatakan susah sukses ya susah beneran. Uh, Enak ya Pak ya jadi anaknya presiden, kata siapa? Itu kan kata Anda. Enak ya Pak jadi anaknya pengusaha Pak, serba ada. Iya dari sisi itu serba ada, tapi Anda nggak tahu problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka kayak apa. Jadi itu tidak menjamin yang namanya kesuksesan dan bahagia, itu tidak menjamin. Ya, problemnya orang kaya itu beda gitu ya. Kalau problem Anda mungkin problem finansial gitu ya. Orang kaya nggak punya problem finansial tapi punya problem yang jauh lebih parah daripada Anda mungkin di sisi yang lain. Ya, kita harus pahami itu ya. Jadi nggak bisa kita mengukur kebahagiaan dasarnya dari ukuran orang lain. Kita nggak bisa mengukur baju menggunakan ukuran orang lain. Kalau Anda beli baju ukuran saya L Pak, ya udah L itulah ukuran Anda. Ya, Anda nggak bisa menggunakan ukuran Pak Joko apa SL. Kemudian udah aku tak pakai, aku tak beli baju ukurannya Pak Joko nggak bisa karena ukuran Anda L. Nah, gitu. Apakah kemudian kalau XL sama L tadi dipakai itu oleh orang itu menjamin bahwa XL lebih bagus? Enggak juga, gitu ya. Bisa jadi ya yang kurang L lebih bahagia. Bisa jadi karyawan pabrik yang gajinya rata-rata 2,5 juta itu jauh lebih bahagia dibandingkan yang manajer gajinya per bulannya 20 juta. Gitu. Ya, ini kenapa kok begitu? Ya macam-macam lah usianya. Ada yang gajinya 20 juta tadi ya digoda oleh istrinya, digoda sama anaknya, dikasih ujian ditipu orang, ya dikasih ujian gaya hidup yang akhirnya serba penuh dengan kemewahan, barang branded, ya akhirnya seperti itu. Ya akhirnya hutang juga ini ya 2,5 hidup dengan ya bisa menyekolahkan anaknya, bisa ini cukup ya, nggak dibebani dengan hutang ya. Jadi balik lagi, jadi itu nggak menjamin. Jadi terimalah keadaannya
yang saat ini memang udah dipilihkan oleh Tuhan pada kita, latar belakang orang tua Anda apa, terima dengan baik. Ada yang dilahirkan sudah mulai lahir nggak bisa melihat orang tuanya karena apa? Dia sejak kecil sudah ditinggal sama orang tuanya. Apa itu Tuhan nggak adil gitu ya? Ada yang dia dilahirkan kemudian dihidupi di panti asuhan. Apakah kemudian kalau besar dia nggak punya kesempatan untuk bisa sukses dan bahagia? Enggak juga. Semua yang punya kesempatan yang sama. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita memilih, ya, menyikapinya itu yang jauh lebih penting gitu ya. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, teori psikologi Adler adalah psikologi keberanian. Ketidakbahagiaan tidak bisa disalahkan dari masa lalu atau lingkunganmu. Anda nggak bisa menyalahkan orang lain. Anda nggak bisa menyalahkan masa lalu gara-gara aku dulu dibully, akhirnya saya nggak bisa sukses sekarang. Nggak bisa kayak gitu. Anda nggak bisa mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara kamu, aku sekarang ini jadi menderita. Nggak bisa. Ya, gara-gara kamu ninggalin aku saat ini jadi merana. Nggak bisa. Anda merana, Anda sedih karena Anda memilih untuk sedih. Bukan karena ini ninggalin Anda ini ya. Itu ya. Jadi maknanya begitu teman-teman. Gara-gara di PHK, aku jadi nganggur dan nggak punya duit, akhirnya saya jadi susah. Berarti Anda nyalakan yang PHK. Kenapa Anda nggak menyalahkan diri Anda ketika Anda bekerja tidak baik, akhirnya kena PHK? Gitu. Jadi balik lagi bahwa kita harus berani mengambil tanggung jawab atas diri kita, ya. Gitu. Kalau kamu hanya kurang berani menjadi bahagia ketika kamu mencoba mengubah arah kehidupan, istilah keberanian diri. Jadi kalau misalnya Anda merasakan kehidupan Anda ini tidak jelas gitu ya, beranilah mengambil arah. Jangan kalau misalnya Anda itu naik kereta kemudian salah jurusan. Anda itu mau ke Jakarta pakai arahnya ke Banyuwangi, segeralah turun di stasiun terdekat untuk segera mengambil arah yang benar gitu ya. Karena semakin Anda lama turunnya, ya Anda tersesatnya semakin jauh dan untuk kembali akan menjadi susah. Kalau udah kayak gitu, ternyata Anda turunnya di Banyuwangi, ya udah turun di Banyuwangi, jadilah orang Banyuwangi, berarti gitu. Carilah nafkah di sana gitu ya. Banyak orang dia kuliah merasa salah jurusan, udah dijalani 4 tahun lulus. Sebenarnya nggak suka jurusan ini lah, ngapain dijalani? Nah, udah dijalani lulus ya sudah. Ya, belajarlah mencintai profesi Anda ya ketika Anda sudah lulus itu karena udah Anda jalani gitu. Itu loh ya. Jadi belajarlah mencintai apa yang sekarang ini udah diberikan Tuhan pada kita. Jangan berandai-andai ya mengatakan bahwa kita salah arah, salah jurusan, salah salah tempat, salah sasaran atau apa yang membuat diri kita akhirnya menjadi lebih banyak tidak berdaya daripada berdayanya. Apalagi mengatakan bahwa pilihan kita saat ini salah tapi dijalani terus gitu ya. Nah, itu masalah gitu ya. Menjelek-jelekkan perusahaan di tempat kita bekerja, sementara dijalani terus gajinya tiap bulan diterima. Nah, salah kaprah itu kan. Nah, itu ya. Oke, ya. Terus lanjut Mbak. Kak Vida next. Oke, yang keempat ya. Ya, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri ya. Ini. Secara teoritis, Adler menegaskan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Ini dikarenakan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendiri dan akan saling berinteraksi satu sama lain dengan segala macam perbedaan. Jadi pada akhirnya teman-teman yang membuat Anda ini berjaya tadi itu karena interaksi dengan sosial. Jadi Anda butuhkan kematangan sosial. Ya, Anda akan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Anda akan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki jenis kelamin berbeda, latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda-beda, strata sosial yang beda-beda, jabatan yang berbeda-beda. Ini ya, kemampuan Anda dalam mengasah interpersonal skill ya, ya, bagaimana menjalin hubungan sosial di lingkungan Anda itu menjadi salah satu kemampuan yang menurut Adler ini ya itu harus diasah karena kalau enggak itu akan jadi persoalan Anda dalam hidup. Ya,
Jadi akan memunculkan persoalan dalam hidup karena Anda nanti akan bergesekan dengan orang lain. Anda akan menjadi tidak diterima oleh lingkungan. Kalau dalam pekerjaan Anda nggak diterima oleh atasan Anda akan susah diterima oleh tim Anda akan susah ketika menjalani adaptasi di perusahaan. Ya, itu tadi karena interpersonal skill Anda rendah. Anda tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial. Minat sosial Anda, empati Anda kepada orang lain rendah. Ya, itu ya. Jadi ini yang jauh lebih penting. Jadi teman-teman yang saat ini lagi menjalani karir baru di tempatnya, saya lihat ini beberapa orang baru masuk mengawali karir di tempat baru, gitu ya. Kuncinya pertama kali itu Anda diterima dulu ya. Itu paling penting ya. Diterima oleh siapa? Diterima oleh lingkungan Anda, baik itu adalah teman kerja, atasan Anda ya. Itu kemudian Anda bisa adaptasi terhadap pekerjaan itu sendiri, ya aturan yang ada di perusahaan itu kunci mendasar. Kalau Anda diterima saja susah oleh lingkungan itu, maka Anda juga nggak akan pernah bisa eh, menawarkan skill Anda dengan maksimal. Karena sehebat apapun Anda ketika Anda tidak bisa diterima secara lingkungan, ya Anda akan banyak gagalnya. Ini kuncinya di situ, teman-teman. Nah, ini pertarungannya bisa di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu makanya istilahnya itu masa-masa Anda adaptasi terhadap lingkungan Anda. Yang bagian dari teman-teman yang masih baru mulai kerja itu kuncinya di situ. Ya, kalau 3 bulan Anda masa adaptasi terhadap lingkungan Anda gagal, ya secara skill sepandai apapun Anda nggak akan bisa eh, menjadikan itu menjadi performa kerja. Ya, kenapa? Karena Anda diterima oleh lingkungan susah. Atasan Anda nggak menerima Anda. Ya, kemudian teman-teman Anda mempersoalkan Anda. Ya, terhadap lingkungan kerja Anda nggak bisa adaptasi. Ya, susah kalau udah kayak gitu. Ini ya. Jadi asah interpersonal skill, tumbuhkan empati kepada teman, jalin kerjasama yang baik, ya dan sebagainya. Nah, itu akan mengasah interpersonal skill. Oke, lanjut Mbak. Yang ke berikutnya. Banyak orang yang merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun dan yang ada pada dirinya hanyalah kekurangan. Ini salah ya teman-teman ya. Jadi, banyak orang merasa bahwa dirinya itu serba kekurangan. Ini rasa inferioritas yang cukup mendalam akhirnya menjadikan orang minder ya. Ya, kalau teman-teman masih merasa minder dalam dirinya, itu ada yang salah dalam diri Anda. Ya, Anda merasa rendah diri ya. Bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati baik teman-teman. Kalau Anda merasa rendah diri, ya itu sebuah perasaan yang salah ya. Jadi Anda diberikan sebuah kekuatan, keleluasaan untuk menjadi superior. Nah, itu lebih begitu. Jadi perasaan inferioritas, perasaan minder, perasaan rendah diri tadi itu harus Anda lawan karena Anda sebenarnya memiliki sebuah kekuatan potensi untuk menjadikan diri Anda lebih berdaya daripada kondisi yang saat ini. Ya, dan selalu berkembang dari waktu ke waktu ini adalah Anda dulu tidak pernah belajar bahasa Indonesia, sekarang belajar sekarang lancar bahasa Indonesia, itu menandakan bahwa Anda punya potensi untuk beradaptasi dengan. Anda diberikan sebuah potensi oleh Tuhan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan Anda. Ya, ini. Mereka yang merasa harga dirinya sangat rendah, tidak punya kepercayaan diri, selalu pesimis terhadap segala hal, dan selalu merasa mengkhawatirkan pandangan orang lain. Apalagi kalau sudah mengkhawatirkan pandangan orang lain, itu masalahnya. Ukurannya lebih banyak ke individu, ke dalam diri ya, jangan menggunakan ukuran orang lain. Ukuran orang lain boleh, tetapi ketika itu tidak mendapatkan pengakuan, kita cek dulu nih. Ya, kira-kira itu penting banget nggak sih pengakuan bagi orang lain? Kalau itu atasan kita, is oke okay lah gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak berhubungan dengan kita, gitu ya, kamu kok jelek sih? Ya, orang itu mengatakan jelek, pacar juga bukan, orang tua juga bukan, ya pasangan itu juga bukan, nggak ngaruh bagi saya mengatakan jelek itu, gitu loh. Jadi itu psikologi individualnya Alfred Adler mengatakan begitu. Jangan dijadikan pandangan orang lain menjadi sebuah target yang utama. Gitu. Kalau Anda hanya fokus memperhatikan kekurangan Anda, ya maka tidak bisa melihat poin-poin yang menjadi kelebihan. Ya. Hal ini akan menunjukkan perasaan inferior, merasa tidak sebaik orang lain, ya selalu memandang dirinya dengan ukuran lain sehingga merasa lebih rendah dan muncul rasa minder yang berlebihan. Ya. Ini bahayanya di sini.
Ya, ini jadikan diri Anda usefully sosial ya. Jadi jadikan diri Anda benar-benar berdaya dan bermanfaat bagi lingkungan sosial, lingkungan di mana Anda hidup saat ini. Itu yang harus menjadi target kita. Oke, lanjut. Kak Bida lanjut. Nah ini, jika perasaan inferior terlalu kuat, maka orang tersebut akan memandang negatif dirinya sendiri. Ya, menurut teori psikologi Adler, justru perasaan inferior ini bisa menjadi pemicu untuk bekerja keras, bisa menjadi cambuk dan motivasi bagi diri kita untuk mencapai kualitas diri yang semakin baik. Perasaan inferior yang sehat timbul dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal, bukan membandingkan dengan orang lain. Jadi kita menjadi versi diri kita yang paling hebat. Ya. Jadikan target, aku bisa loh lebih maksimal dari ini. Aku bisa menjadi yang lebih dari yang kondisi sekarang. Itu menjadi target Anda. Jangan itu tadi menjadikan diri Anda harus sama dengan orang lain karena belum tentu Anda bisa menjadi seperti mereka. Ada orang lain beli sepeda motor baru, beli mobil baru, Anda jadikan ukuran seperti mereka. Anda nggak bisa sama dengan mereka, gitu ya. Ya, set Anda jangan seperti mereka. Kalau Anda memaksakan diri seperti mereka, sumber dayanya beda, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda punya perasaan inferior, Anda jadikan cambuk. Saya akan menjadi versi yang terhebat dari diri saya. Ya, versi terhebat diri saya adalah seperti ini. Saya harus bisa mencapai itu. Itu aja yang mau diraih. Ya, sederhananya begitu. Ya, oke. Lanjut Kak Wida. Kak Wida, lanjut Kak. Ya, untuk menjadi lebih unggul itu dia adalah hasil universal ya. Jadi perasaan bagaimana jadi superioritas itu adalah apa namanya hasil universal. Setiap manusia dikasih itu, ya gitu ya. Tinggal dia berani nggak mengambil itu atau tidak, men-challenge itu atau tidak. Ya. Itu ya. Kemudian uh, ini orang-orang yang punya perasaan superior menganggap hidup ini menjadi sebuah kompetisi. Ya. Jadi ya sebenarnya hidup itu kalau kita bicara kompetisi yes gitu ya. Tetapi jangan menjadikan kompetisi itu orang lain sebagai rival ya, jangan menganggap orang lain itu selalu menjadi pesaing kita. Tapi kalau kemudian ada orang lain lebih dari diri kita, itu upayakan orang lain itu bisa menjadi guru bagi kita. Ya, kalau bisa kita ambil sesuatu yang positif dari dalam diri kita. Akhirnya dengan begitu kita bisa berkembang. Saya ketemu siapapun di organisasi dimanapun, saya selalu menganggap orang itu sebagai guru. Gitu ya. Ya, jadi apa yang baik pada dirinya, ya itu yang kita ambil. Gitu ya. Gitu. Oke, lanjut, Mbak. Agak bisa cepat. Kita ada 7 ya. Ya, ini kelima. Hidup bukan tentang mendapat pengakuan orang lain ya. Dalam teori psikologi Adler, tidak ada yang namanya kebutuhan untuk mencari pengakuan dari orang lain. Ya, mendapat pengakuan dari orang lain jelas mengembirakan, tapi salah ya kalau mengatakan bahwa pengakuan orang lain itu mutlak diperlukan. Tadi ya, jadilah sosok yang ideal. Jangan menjadikan orang lain itu sebagai ukuran. Ada seorang mahasiswa yang dia ketika mendapatkan IPK biasanya 3,5 IPK-nya, dapat 3,4 itu nangisnya sampai 3 hari. Kenapa? Ya karena dia berharap orang tuanya itu bisa memberikan penghargaan sama dia, mengakui dia bahwa dia pintar dengan 3,5. Kalau dia di bawah 3,5 dia merasa bodoh, ini salah. Ya, itu salah. Jadi eh, jadilah sosok yang itu bisa menjadi versi kita yang lebih prima gitu ya. Kalau kita, wah saya sebenarnya bisa 3,5 kok. Kenapa saya 3,2? Ya udah kejaran gitu ya. Menjadi versinya 3,5. Gimana caranya? Jadikan target pada diri Anda. Gitu ya. Nah, teman saya bisa 4,0 Pak IPK-nya Pak. Ya, nah Anda bisa kejar gitu nggak? Nggak bisa sih ya. Jujur, jangan jadikan itu menjadi target untuk ngejar teman Anda seperti itu. Ya, karena teman Anda punya sumber daya yang mungkin berbeda. Ya. Saya kuliah IPK saya nggak pernah tinggi tuh. Kenapa? Karena saya kuliah udah kerja. Ya, ngejar orang-orang yang dia kuliah aja nggak pakai kerja, ya nggak mungkin bisa ngejar seperti mereka. Ya. Kalau saya ngejar seperti mereka, stres saya gitu ya. Pasti kalah gitu. Jadi nggak pernah jadi yang namanya mahasiswa teladan gitu ya, mahasiswa yang terbaik gitu ya.
IPK-nya nggak pernah menjadi yang terbaik. Nah, nggak masalah. Yang penting kita sekarang bisa berkiprah yang terbaik dalam lingkungan pekerjaan. Nah, ya, jadi itu yang membuat kita bangga karena bermanfaat. Ya, kayak gini bisa berbagi ilmu itu, ya bisa sedekah pada adik-adik yatim di Jumat Berkah itu membahagiakan, usefully sosial gitu ya. Itu jauh lebih membahagiakan teman-teman. Ya, gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Nomor 6 Mbak. Mbak Vida. Kak Vida next ya. Nah ini ya, kamu tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain ya. Jika ini terus dilakukan maka tidak akan punya keyakinan terhadap diri kamu sendiri. Ya. Jadi jangan kamu menjadikan orang lain itu eh, hidup Anda itu untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Belum tentu, nggak akan habis itu. Ya. Semua pekerjaan menjadi sulit karena kamu melakukan demi memuaskan ekspektasi orang lain. Kecuali kalau memang jadi KPI-nya perusahaan ya, kecuali memang jadi targetnya perusahaan. Itu bukan memuaskan orang lain, tapi memang Anda harus mencapai target itu. Ya, itu beda ya. Kalau ini memuaskan ekspektasi secara sosial itu, ya Anda melakukan apapun sebaik mungkin ya selalu akan ada omongan jelek. Anda berbuat baik sebaik apapun selalu akan ada omongan negatif. Itu udah fitrahnya begitu. Tidak akan ada orang yang 100% puas dengan diri Anda. Ya, ini kamu akan selalu cemas dan takut menerima penilaian orang lain. Hal ini malah membuat kamu merasa terkekang. Jadi jangan takut dinilai orang lain jelek. Kalau misalnya dinilai orang yang jelek, ya introspeksi aja kenapa kalau orang lain menilai saya jelek. Gitu. Dan jadikan cambuk untuk menjadikan diri Anda jauh lebih baik. Itu aja. Ya, jadi eh, jangan terlalu terpengaruh oleh situasi itu. Jadi orang yang apa tadi ya? Istilahnya tadi apa itu? Learning ya. Ya, orang yang learn tadi itu ya. Nah, itu jangan yang nggak punya prinsip, yang terlalu sensitif menghadapi situasi-situasi seperti itu. Oke, lanjut Kak Fida. Nomor berapa? Nomor 6 apa nomor 7 sekarang? Nah, ini sudah ya. Yang bisa kamu lakukan untuk hidupmu sendiri adalah memilih jalan terbaik yang kamu yakini, menjalani prinsipmu sendiri, sekalipun dengan risiko yang tidak disukai banyak orang. Kalau risikonya tidak disukai banyak orang, ya terus memang itu keyakinan sendiri dan kamu benar, ya maka jalankan. Tapi tetap harus melihat sense sosialnya. Tidak suka banyak orang itu karena kita nabrak aturan norma enggak gitu ya. Itu ya. Nah, gitu. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita nabrak norma ya jangan gitu ya. Karena sense sosial kita berarti rendah. Selama sense sosial kita sudah cukup tinggi, ya kemudian kamu melakukan benar kok masih tidak disukai banyak, tidak disukai oleh orang lain ya itu ya udah ya introspeksi aja mana yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk bisa memenuhi kemanfaatan banyak lebih banyak orang itu ya. Oke, lanjut. Nah, menemukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian tadi sudah kita ini ya kita jelaskan di awal saya sedikit kita singgung ya. Ya, manusia tidak sempurna, manusia hanya bisa memastikan hal-hal apa yang bisa dan tidak bisa diubah. Ya, manusia tidak bisa mengubah kondisinya saat dia dilahirkan, tapi dengan kekuatannya sendiri dia bisa berupaya mengubah caranya memanfaatkan hal-hal tersebut. Ya, itu menyebutnya positive submission. Jadi, positive submission itu adalah kamu jangan mengubah sesuatu yang memang itu sudah ditakdirkan pada dirimu dari Tuhan. Tapi dari apa yang ditakdirkan pada dirimu itu, jadikan sesuatu yang lebih berdaya dengan memanfaatkan. Maaf ya, maaf. Contohnya, ada orang yang dilahirkan dengan kondisi dia cacat. Kamu nggak bisa memprotes Tuhan atas kondisi itu. Ya, kamu dilahirkan dengan kondisi yang rambut kamu keriting, gitu ya. Terus diluruskan nggak bisa, gitu ya. Kamu nggak bisa memprotes keadaan itu dari Tuhan. Tapi bagaimana dengan kondisi yang udah ada ini, kamu optimalkan sehingga kamu bisa berdaya dengan segala sumber daya yang kamu punya. Ini positive submission itu seperti itu. Ya, lanjut Mbak.
Nah ini ya, udah tadi langsung langsung ke 7 ya Mbak. Habis itu kita tanya jawab ya. Terlalu panjang nanti. Nah ini ya, nomor 7 yang terakhir ini adalah gejala kemanfaatan ya. Jadi perasaan bahwa kamu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu atau kamu berguna bagi orang lain adalah satu-satunya hal yang bisa memberikan kesadaran yang sesungguhnya bahwa kamu bernilai. Kamu akan menemukan kebahagiaan ketika kamu mampu menerima dirimu sepenuhnya dan mampu berkontribusi bagi orang lain di sekitarmu. Jadi teman-teman dalam banyak hal pada akhirnya inilah yang mau kita tuju ya. Dalam banyak hal apa yang kita lakukan pada akhirnya ukurannya cuma satu kok. Hidup kita itu manfaat nggak sih bagi orang lain gitu ya. Kadang manfaat bagi diri sendiri aja susahnya setengah mati gitu ya. Manfaat bagi diri sendiri susahnya setengah mati. Ya, nah, apalagi kita bermanfaat bagi orang lain. Apa yang udah kita berikan untuk orang-orang kita sayangi, untuk keluarga kita, orang tua kita gitu ya. Nah, kemudian lebih jauh lagi apa yang udah kita berikan kepada perusahaan yang udah kita jalani di tempat kerja kita gitu ya. Apa yang sudah bisa kita berikan pada perusahaan tempat kita kerja yang memberikan nafkah bagi kita, di teman-teman kita, apa yang sudah kita berikan yang terbaik untuk teman-teman sekeliling kita, ya itu. Jadi semakin banyak kita bisa berikan manfaat, ya, semakin ya, hidup kita bermakna. Jadi itu 7 poin ya teman-teman dari penjabaran psikologi individualnya Adler ya, penjabaran lebih tepatnya ke arah implementasi dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadikan kita lebih berdaya, lebih bermanfaat dalam hidup. Kira-kira begitu ya, Mbak Fida ya, sekilas tentang penjabaran ini. Ya, nggak terasa ya, 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam. Nggak, cukup Mbak, cukup Mbak. Nanti kalau berkembang lagi ke sini, cukup, udah stop. Ya, nah, kita mungkin lanjut, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, disaringkan, silahkan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ada yang ditanyakan boleh open mic, boleh ini chat ya. Silakan Kak Vida. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas materi yang luar biasa malam ini. Eh, selanjutnya kita akan bertanya, bisa langsung mengirimkan ke kolom chat atau bisa langsung raise hand dan menyalakan mic-nya saja. Sembari menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin saya akan membagikan sekilas info terlebih dahulu terkait KCI Training and Consulting. Ya, sambil teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat ya. Silakan, apapun boleh teman-teman tanya di kolom chat boleh, mau resen boleh, ya silakan bebas saja teman-teman ya. Silakan. Oke, baik. Eh, Selain adanya webinar amal seperti malam ini, KCI Training and Consulting juga memiliki kelas-kelas pelatihan dan juga sertifikasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan, seperti dengan berbagai bidang, seperti manajemen sumber daya manusia, kemudian juga adanya remunerasi, hubungan industrial, kemudian selanjutnya juga ada pelatihan terkait training of trainer, dan juga sertifikasinya. Selanjutnya juga ada di bidang supervisory management, kemudian ada manajemen inkubator bisnis. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan atau mengupgrade skillnya secara profesional atau ingin mendapatkan sertifikasi resmi untuk menunjang karirnya, teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas tersebut. Bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi WhatsApp KCI Training atau mengunjungi website resmi kita di www.kemilaucahayainspirasi.co.id. Oke, baik. Pak Joko, ini sudah ada salah satu pertanyaan yang masuk, yaitu pertanyaannya, malam Pak, izin bertanya terkait dengan Gen Z yang saat ini banyak dilabeli dengan
Katanya generasi rebahan sering tidak tahan dengan budaya pekerjaan di perusahaan, sering keluar masuk industri dengan alasan tidak jelas. Apakah termasuk dalam teori ini, padahal tidak semua generasi seperti itu. Mohon penjelasannya. Oke ya, ini menarik ya kalau kita bicara Gen Z ini ya. Jadi sebenarnya masing-masing generasi itu punya karakter yang berbeda karena mereka hidup di dunia yang berbeda, hidup di zaman yang berbeda, dengan karakter pendidikan yang berbeda, gitu ya. Dulu Gen Z ini, dulu zaman generasi saya itu ya semua pendidikan itu tatap muka, gitu ya. Nah sekarang ini ada juga yang online, apalagi dulu zaman pandemi itu ya, itu produk-produknya kuliahan atau sekolah zaman pandemi itu banyak yang mengeluhkan secara kualitas itu jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini memberikan dampak terhadap ya secara psikologis tentunya ya berdampak kepada mindsetnya, kemudian berdampak kepada sikap dan perilakunya. Otomatis habitnya juga beda. Ya. Tetapi begini ya, tetapi sebenarnya yang terjadi itu gini. Sekarang ini kan diakui atau tidak, pimpinan-pimpinan di perusahaan, instansi itu rata-rata sekarang ini diduduki oleh generasi X, generasi-generasi saya ini. Nah, generasi-generasi saya itu adalah orang-orang yang hidup di zaman pola pendidikan yang ya pola pendidikannya saya gitu ya. Ya, dengan pola seperti itu, dengan didikan disiplin yang kayak apa, ini, itu, dan sebagainya. Dia berusaha bahwa budaya itulah yang diterapkan. Yang jadi masalah adalah, nah, sekarang ini Gen Z ini tidak memiliki pola pendidikan yang berbeda, ya tidak memiliki pola pendidikan yang sama dengan generasi X ini. Ketemulah dalam satu lingkungan kerja yang sama, sehingga akhirnya ada pola leadership yang diterapkan, pola budaya perusahaan yang diterapkan itu kemudian dirasakan nggak cocok kondisinya. Akhirnya apa? Ya banyak akhirnya gagal adaptasi. Ketika gagal adaptasi akhirnya keluar lah. Keluar nanti masuk lagi ke perusahaan ya merasa nggak cocok lagi, keluar lagi lah. Akhirnya dicap lah yang namanya Gen Z ini banyak keluar masuk perusahaan. Nah, jembatannya apa nih? Jembatannya dikawinkan nih sebenarnya adalah budaya perusahaan sendiri juga harus mau mengadopsi apa sih yang sekarang ini perlu dimodifikasi ya, bukan dirubah secara total, dimodifikasi kira-kira nggak seluruhnya harus menggunakan budaya lama ya. Karena ada beberapa budaya-budaya yang mungkin lebih ke arah ke teknologi, lebih ke arah mungkin mereka dikasih kebebasan, dikasih mungkin cara berpikir yang lebih inovatif, tidak otoriter, itu mungkin akan jauh lebih menyenangkan bagi Gen Z ya daripada kita mempertahankan pola lama gitu ya. Nah, cuma nggak dilepas 100% juga enggak gitu ya. Karena kalau dilepas 100% nanti Gen X-nya yang generasi X-nya yang masalah gitu karena generasi X ini kan juga sebenarnya tidak semuanya jelek gitu ya. Ada yang mengatakan Gen X ini kok kolot ya, sebenarnya nggak kolot juga karena ada sesuatu yang bagus juga yang itu harus diadopsi oleh Gen X. Ini yang harus dikawinkan. Jadi intinya sih begitu. Saya melihat sebenarnya banyak yang Gen Z ini juga banyak yang dia berhasil untuk adaptasi di dalam perusahaan juga banyak. Ya, cuma yang terekspos tadi itu, yang terekspos yang begitu. Biasa kan yang namanya berita itu yang terekspos adalah sesuatu yang bombastis gitu ya. Tapi banyak juga yang Gen Z yang pada akhirnya sukses ya beradaptasi. Bahkan yang menarik begini, Mbak. Banyak dari Gen Z ini menjadi pengusaha-pengusaha muda dan basisnya dari teknologi gitu ya. Saya melatih kewirausahaan itu banyak teman-temannya dari Gen Z ya. Dia berani memulai usaha dan sebagainya karena daya kreativitasnya luar biasa. Nah, ini yang tidak terekspos kan? Ya, saya pelatihan-pelatihan kewirausahaan banyak di Gen Z loh, Mbak. Yang mulai usaha, bahkan banyak sekali anak-anak yang sambil kerja, sambil kuliah itu kemudian dia berwirausaha. Menarik itu. Ya, saya kemarin ngisi beberapa pelatihan di eh, kampus itu, rata-rata mereka ya berani untuk mengambil resiko berwirausaha gitu ya. Nah, ini karena tidak terekspos. Dan mereka sekarang ini memanfaatkan teknologi yang itu ya bagi orang generasi X seperti saya nggak secepat mereka. Nah, saya pun juga generasi seperti saya juga harus beradaptasi terhadap bagaimana mereka itu pergi perang menggunakan gadgetnya
Kalau kita mungkin di generasi ini menggunakan gadget hanya untuk WA, telepon, dan sebagainya, tapi mereka bisa berkiprah lebih. Gitu ya. Jadi jangan kita membuat generalisasi, ya itu tadi generalisasi, saya tidak semua Gen Z. Ya, nah masalahnya adalah di perusahaan kita, misalnya saya punya perusahaan gitu ya, saya mau merekrut Gen Z yang kayak apa, nah, itu memang harus dipilih yang sesuai dengan budaya yang harus dikawinkan, yang dia bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Karena kalau enggak, ya itu tadi yang terjadi 3 bulan kuat, 3 bulan pindah jadi kuntul loncat. Dan perusahaan kalau udah kayak gitu juga malas terima dia gitu ya. Nah, gitu ya. Itu Mbak jawabannya. Oke, baik. Makasih, Pak. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kak Rizal di kolom chat. Selamat malam, Bapak. Mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi apabila kita di PHK di suatu perusahaan, padahal kita sudah memaksimalkan pekerjaan kita? Terima Oke, kasih. nah ini balik lagi ya, kita sudah memaksimalkan pekerjaannya. Tadi saya mengatakan memang ukurannya itu lebih arah bagaimana kita mengukur itu dari sudut pandang kepuasan diri. Tapi kepuasan diri kita harus memiliki minat sosial, gitu ya. Harus punya ukuran sosial. Nah, kita memastikan bahwa kita udah memaksimalkan pekerjaan itu ukurannya apa? Ya, karena logikanya begini, kalau kita udah memaksimalkan pekerjaan kita dan pekerjaan kita tuh diterima oleh lingkungan kita, dalam ini ada lingkungan kerja, harusnya nggak di PHK dong. Ya, saya ini tahun keberapa ya saya jadi HRD ini. Kalau dengan total di dunia SDM ini sudah tahun ke-25 saya. Saya 18 tahun di manufaktur jadi HRD itu, ya, yang namanya PHK orang mungkin dari ribuan ini ya kali. Dan rata-rata di PHK yang tidak terima, dia mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia bekerjanya udah maksimal. Tapi ukuran maksimalnya menggunakan ukuran dia, bukan ukuran perusahaan. Nah, ini harus dikawinkan. Jadi seorang yang bekerja di dalam perusahaan itu harus tahu betul bahwa saya dihadirkan di perusahaan itu untuk mencapai apa itu dulu. Ya, untuk mencapai apa itu dulu. Nah, Anda bisa melalui target itu enggak? Nah, kalau bisa maksimalkan diri Anda yang menjadi superior tadi itu. Jadi superior maksimalkan diri Anda untuk mencapai target itu. Nah, sehingga apa? Ketika mencapai target itu, banggalah pada diri Anda karena bisa mencapai challenge itu, mencapai target itu, dan itu juga menjadi targetnya perusahaan. Akhirnya apa? Anda bisa diterima. Usually sosial, Anda bisa diterima di lingkungan kerja Anda karena Anda bisa mencapai target itu. Tapi kalau secara data Anda tidak pernah bisa mencapai target itu, ya ukurannya menjadi ukuran yang sangat subjektif bahwa saya sudah bekerja maksimal. Ya, itu nggak bisa dijadikan ukuran. Saya kasih ilustrasi gini. Ada si A, si B. Misalnya Mbak Vida, tolong ke pasar ya, carikan info saya harga semangka berapa. Ya, oke. Mbak Vida cari, kemudian balik lagi. Ya, Pak, harga semangka 1 kilonya 10.000, Pak. Oh iya, semangkanya merah atau kuning itu? Wah, saya nggak nanya, Pak. Ya udah cari dulu, balik lagi ke sana. Ya, oh ternyata yang merah itu, Pak, yang merah itu 10.000, kalau yang kuning 12.000. Oke, itu pakai biji nggak? Wah, saya nggak nanya, Pak. Balik lagi 3 kali ya, yang ketiga balik lagi, Mbak Bidang ngomong. Nah, kalau tanpa biji itu, Pak, 12.000. Kalau yang pakai biji lebih murah, cuma 8.000, Pak, yang merah. Kalau yang kuning itu 10.000. Nah, gitu kalau yang pakai biji. Kalau tanpa biji selisih 2.000. Oh, gitu ya. Itu bentuknya yang itu bulat apa yang lonjong? Wah, saya belum nanya, Pak. Balik lagi ke tempat. Untuk menghasilkan sebuah informasi yang lengkap, itu dia harus bolak-balik 4 kali. Gitu ya. Nah, sementara ada si B ini, ya si B ini, ya kemudian disuruh dengan kerja yang sama, ya dengan satu instruksi. Instruksinya adalah tolong carikan harga semangka berapa gitu ya. Nah, gitu. Harga semangka berapa? Nah, secara otomatis dia langsung sudah mengcover semua informasi itu secara lengkap. Baik itu ya, oh ya, Pak, kalau tadi saya sudah survei ke pasar, harganya untuk semangka ini yang lonjong itu sekian, yang bulat sekian, yang merah itu sekian, yang kuning sekian, yang tanpa bijian, yang biji sekian. Satu kali berangkat dia langsung bisa menemukan semua informasi itu secara lengkap, gitu ya. Tahu bedanya itu ya. Nah, sementara yang tadi si A, yang Mbak Vida tadi itu, mengatakan bahwa dia sudah maksimal kerja, tapi hasilnya nothing. Secara proses dia kerja, hasilnya nothing. Jadi artinya dia hadir
tapi nggak memenuhi standar apa yang dia capai. Nah, sementara yang kedua ini yang diharapkan. Jadi dia bisa berpikir bahwa arus yang alur kerja yang harus saya lakukan itu menghasilkan lebih banyak, menghasilkan harus bagaimana. Itu ya. Jadi ukurannya jangan menggunakan ukuran persepsi kita, tapi harus disamakan dengan apa yang menjadi targetnya perusahaan. Itu ya, karena logikanya kalau itu bisa memenuhi apa yang jadi targetnya perusahaan, tidak mungkin di PHK. Perusahaan itu sederhana kok, Mbak. HRD itu sederhana. Ya, HRD itu nyari karyawan yang cocok itu ya susah. Kalau sudah menemukan karyawan yang cocok, nggak mungkin di PHK, Mbak. Itu logika berpikirnya begitu. Nggak mungkin di PHK. Nah, kalau ini ada karyawan, sudah diterima, kok kemudian di PHK, pasti ada something wrong di situ. Itu aja yang harus dijadikan evaluasi diri. Jadi berarti mengambil evaluasi diri. Jangan menyalahkan lingkungan. Gitu ya. Oke. Oke, baik Pak Joko. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Bimo Pon. Ini masih berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya kayaknya. Pak Joko, bagaimana cara paling simpel untuk menghilangkan rasa inferior pada diri kita jika target kita tidak tercapai, padahal upaya yang dilakukan sudah maksimal, dan apabila target yang tidak tercapai adalah target kolektif atau tim. Terima kasih. Saya kembali pada konteks gini ya. Jadi ini sebenarnya akar masalahnya adalah di problem ya. Definisi problem itu kan adanya gap ya, gap antara harapan dan kenyataan, antara target dan realisasi. Nah, ketika ada gap, itu pertama kali harus kita lihat adalah apakah target ini terlalu tinggi, ya. Apakah kita yang daya juangnya kurang, itu ya. Ya. Apakah ya saya lihat, apakah ya targetnya yang terlalu tinggi, apakah daya juang kita yang kurang. Ketika target itu sudah maksimal, ya, kemudian kita daya juang juga udah maksimal, ya harusnya logikanya kecapai. Gitu ya. Nah, kadang-kadang targetnya nggak masuk akal. Target nggak masuk akal, ya berarti targetnya diturunkan. Tapi perusahaan nggak mau menurunkan itu, Pak. Karena perusahaan sudah mentarget itu, berarti logik. Sudah dilakukan analisis. Berarti daya juang kita yang kurang lah. Daya juang yang kurang ini, kita tinggal evaluasi di mana letak kurangnya. Untuk jika berdaya tadi. Jangan-jangan. Ya, tadi kan kalau misalnya menurut Adler ini ada 4 tipe kan. Banyak yang tipenya avoid ya. Tipe orang yang menghindari challenge. Banyak di tim kita ini yang dia ternyata orang-orangnya cenderung masuk ke zona nyaman, ya, di bawah pada arah perubahan susah banget gitu ya. Nah itu. Kemudian ada yang dia butuh dorongan dari luar ya. Jadi kalau seperti itu berarti peran leadernya yang itu harus dominan untuk mendorong dari luar, menggiring pada perubahan. Nah, ada orang-orang yang dia cenderung mempertahankan zona nyaman itu, tiba-tiba awalnya dia dikasih challenge setengah mati susahnya. Jadi ada harus kita lihat itu. Nah, apalagi kalau ini sudah targetnya target kolektif. Kalau kita bicara target kolektif kan berarti misalnya targetnya 10 dilakukan orang 10 berarti kan rata-rata 10. Pasti ada orang yang tidak menghasilkan satu nih. Kalau kita mau petakan mana yang tidak produktif, kita akan ketemu tipenya orang-orang ini. Ada juga tipe-tipe orang perusahaan tim yang tipe-tipe tadi itu. Tipe apa tadi itu? Itu dia ambisinya besar, nggak peduli teman disikat gitu ya. Akhirnya banyak menyakiti hatinya tim, akhirnya menjadi konflik antar tim. Akhirnya teamworknya nggak jalan karena gara-gara ya konflik antara teman kerja gitu ya. Jadi kita harus mampu memetakan tim itu tadi. Kalau menurut Adler ada 4 tadi itu. Gimana caranya mendorong agar tim kita itu menjadi orang-orang yang masuk kategori pertama tadi. Ya, usefully sosial. Jadi bagaimana kita menggiring tim ini agar bisa bermanfaat, orientasinya manfaat, orientasinya berdaya dan manfaat gitu ya. Nah, gitu. Perasaan rasa inferior ini ya balik lagi ya, perasaan inferior ini penyebabnya apa? Itu didominasi oleh masa lalu, maka masa lalunya yang kita harus lepaskan. Jadi banyak hal ketika dia merasa minder karena dia merasa bahwa oh dulunya saya ini, oh saya ini hanya orang miskin,
lahir dari orang tua miskin, oh saya ini orang desa, itu inferioritas yang itu dipertahankan kadang-kadang yang buat diri kita menjadi tidak berdaya. Ya, contohnya lagi misalnya Pak Bimo, misalnya mau mau melamar seorang cewek yang kaya, masih saya ini hanya petani gitu ya. Mau melamar dia yang dia itu anaknya konglomerat, kayaknya saya enggak ada. Ini rasa inferior. Karena berusaha mempertahankan ya sesuatu yang sebenarnya udah nggak bisa dipilih karena kita dilahirkan dari sosok orang tua yang memang seperti itu, yang lainnya mau di desa gitu ya, yang nggak bisa milih ya. Tapi kita pasti punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang itu yang kita andalkan. Ini konteksnya begitu. Jadi kalau kita bicara eh, bagaimana menghancurkan rasa inferioritas, ini kita harus cek dulu ya. Perlu kita apa ini? Ya, hambatan-hambatannya apa? Ini melalui coaching biasanya kita ketemu. Hambatan masa lalu yang itu ya mendorong kita tidak berdaya, itu apa? Hambatan-hambatan di masa kini yang itu menghambat itu apa saja? Hambatan latar keluarga, ya lingkungan sosialnya yang dulu pernah mungkin ini itu yang menghambat kondisi menjadi tidak percaya diri, menjadi takut tampil, menjadi takut ngomong, menjadi tertutup itu semua di masa kini ya mungkin dia punya hambatan hubungan interpersonal dengan teman kerjanya, dia susah adaptasi, dia tadi itu masuk pada ruling sehingga dia punya ambisi besar yang kadang-kadang empatinya kurang dengan orang, kita akan menemukan rasa-rasa inferior itu nanti bisa kita selesaikan. Dan larinya kemana? Diajak kepada satu titik yang namanya awareness, kesadaran. Bahwa kesadaran yang paling kita mau tanamkan kepada mereka semua adalah bagaimana di dalam tim ini bisa mencapai yang namanya usefully sosial, bagaimana mencapai yang namanya berdaya ya dengan aturan mainnya tetap kita tegakkan. Berdaya dan bermanfaat bagi lingkungan kita di tempat kita bekerja ya di perusahaan. Nah, gitu ya. Nah, kalau tim tadi itu sudah dipetakan ternyata ada yang enggak ini maksimal ya. Setelah dilakukan berkali-kali ya kita harus berani untuk mengambil keputusan efektif yang tidak produktif. Itu harus diapakan ya. Gitu. Oke, gitu Mbak Bida. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Ini juga ada pertanyaan yang masuk ke private chat ke saya, Pak Joko. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita tidak membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain? Misalnya melihat teman kok kerjanya enak, akhirnya jadi pengen resign padahal kerja belum ada sebulan. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, itu self control. Balik tadi kita jangan tadi sudah saya sebutkan ya di poin keberapa itu jangan menjadikan ukuran baju orang lain ke arah ukuran baju kita. Ya, jadi kita memandang oh orang lain kok lebih enak ya daripada kita. Itu kan kelihatannya. Nah, ketika dimasukin belum tentu loh, belum tentu. Jadi ukurannya harus menggunakan ukuran kita, jangan menggunakan ukuran lain. Prinsipnya sederhana kok. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Itu dulu ya. Apapun yang yang terjadi pada hari ini itu adalah yang terbaik untuk hari ini untuk kita, itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini. Kalau toh kemudian ada yang jauh lebih baik dan kita bisa meraihnya silahkan. Tapi kalau ada yang lebih baik jangan lupa syukuri yang sekarang. Nah, kalau dalam hal pekerjaan itu saya selalu mengajarkan begini, jangan pernah keluar dari perusahaan karena bermasalah. Ya, tapi kalau Anda mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari pekerjaan saat ini, silakan. Tapi Anda keluar dari perusahaan karena bermasalah, ya, kemudian Anda pindah ke perusahaan yang lain karena merasa bahwa Anda tidak puas dengan pekerjaan sekarang, masalah dengan Anda akan menemukan masalah yang relatif sama di perusahaan baru. Gitu ya. Istilahnya kuliah itu remedi gitu ya, ujian saja diulang gitu ya gitu. Jadi balik lagi jangan menggunakan ukuran baju yang sama. Kalau ukurannya adalah hanya sekedar Anda melihat oh gajinya lebih gede, itu hanya satu ukuran yang sudut pandangnya kecil aja ya. Ya, tapi bukan satu-satunya sudut pandang, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda melihatnya jauh lebih luas lagi ya, banyak orang yang gajinya lebih tinggi dari kita pun, ya ukuran kepuasan dan kebahagiaannya itu sangat relatif.
Ya, saya punya teman gajinya per bulannya 2 digit ya, di angka sekitar 20 jutaan. Hutangnya banyak. Ya, tapi ada teman yang gajinya relatif ya di angka kisaran UMK, tapi dia fine-fine aja. Ya, hidupnya cukup harmonis dengan keluarganya. Tapi ya, ya sederhana ini ya. Tapi yang tadi itu yang 20 juta hutangnya banyak, dikejar-kejar debt collector. Kenapa bisa begitu? Balik lagi tadi ya. Jadi ukurannya nggak bisa Anda bandingkan seperti itu. Jangan menggunakan baju orang lain untuk mengukur baju kita. Jadi itu ya, kita melakukan ATM boleh mengamati, tiru, modifikasi. Apa yang baik pada diri kita, kalau dia bisa meraih yang lebih baik, itu kita tiru. Tapi seperti dia. Karena sumber dayanya berbeda. Sumber dayanya berbeda. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan hanya self control kita harus kita jaga. Ya, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang yang kelihatannya aja kelihatannya lebih bagus, tapi sebenarnya kita belum mempertimbangkan secara menyeluruh. Gitu, Mbak Wida. Oke, baik Pak Joko. Ternyata ini ada beberapa Indra. Pertanyaannya, selamat malam Pak Joko. Apakah keinginan membahagiakan orang tua atau orang-orang yang dicintai termasuk dalam kriteria minat sosial ya Pak? Ya, betul ya. Jadi usefully sosial. Jadi kita bagaimana berdaya dan bermanfaat. Salah satu kebermanfaatan itu yang pertama tingkatan paling mendasar adalah bermanfaat bagi diri sendiri. Anda pakai narkoba itu Anda nggak bermanfaat bagi diri sendiri. Jelas-jelas bahan tidak bermanfaat, berbahaya dimasukkan tubuh. Ya, ini ya. Pertama paling mendasar adalah bermanfaat bagi diri sendiri. Lalu tingkatan yang kedua adalah bermanfaat bagi orang-orang terdekat kita. Itu ya orang tua, saudara, gitu ya. Ini bermanfaat bagi mereka. Nah, cara bermanfaat itu nggak selalu harus ngasih duit, enggak. Karena orang tua Anda belum tentu minta duit, gitu ya. Ya, bermanfaat itu bagaimana? Ya bagaimana keberadaan Anda itu membuat mereka itu merasa senang, merasa keberadaan Anda itu berarti, itu bermanfaat. Ya syukur-syukur meringankan beban orang tua itu ya jauh lebih baik juga gitu ya. Bantu sekolah adik-adiknya itu ini Anda di rumah itu orang tua Anda sumpah, nah itu bahaya ini. Dan Anda itu membuat orang tua Anda malah justru stres gitu ya. Jadi eh, bermanfaat bagi orang-orang terdekat kita. Itu level kedua. Nah, di level ketiga, ya bagaimana bermanfaat bagi orang-orang terdekat dan juga orang lain di sekeliling kita. Walaupun itu orang yang kenal gitu ya. Itu tingkatan ketiga nih ya. Tingkatan ketiga. Ini bermanfaat bagi diri kita, kemudian orang lain di sekeliling kita yang kita temui, termasuk Anda bantu anak-anak yatim. Masuk di antaranya adalah peringkat ketiga ini, ya udah tingkatan level ketiga. Di level keempat yang paling tinggi adalah bagaimana kita useful ya, penuh kebermanfaatan dalam hidup ini ya untuk apa? Untuk alam semesta. Termasuk juga untuk makhluk-makhluk di luar manusia. Anda bermanfaat. Ada kucing kelaparan, Anda kasih kucingnya makan, ya. Anda tidak buang sampah sembarangan sehingga bermanfaat bagi alam, melestarikan alam itu sebenarnya adalah kebermanfaatan di level paling tinggi, ya. Ya, itulah makna di dalam Islam dikatakan tanlil alam gitu. Jadi bagaimana kita merahmati alam semesta, menjaga kelestarian bukan hanya bicara linnas, bukan hanya bicara manusia, tetapi ya lil alamin ya alam semesta. Kita bicaranya begitu. Jadi itu ya usually sosial, peminat sosial itu adalah di level kedua, kebermanfaatan level kedua. Tingkatkan lagi level tiga, ya termasuk lingkungan kita, teman-teman kita, bantu teman, bantu atasan, bantu anak-anak yatim, ya itu semua adalah di level 3. Ya, di level paling tinggi itu tadi. Kucing pun ya kita kasih makan, ya, jangan menyakiti dan seterusnya.
jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu. Itu ya. Oke, Oke, lanjut, Mbak. oke baik Pak Joko. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Pak untuk malam ini dari Kak Rena Eka. Selamat malam. Padahal seharusnya fokus pada kompetensi dan kinerja. Apakah ini termasuk penyebab munculnya sifat inferior ya Pak? Oke, kenapa faktor fisik? Ya, Anda jangan cari pekerjaan yang ada sudah jelas-jelas di situ ada ukuran fisiknya. Saya ini lama jadi resepsionis ya nggak bakal diterima, Mbak. Siapa yang mau terima saya? Sudah tua, oh, ya usianya tua, kemudian ya secara fisik ya udah botak lagi gitu ya. Nah, disajikan ke resepsionis nggak cocok. Ya, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang secara fisik itu dipersyaratkan. Anda jadi resepsionis ya harus good looking, penampilan Anda harus terjaga di situ. Terutama perusahaan-perusahaan jasa yang masuk dalam hospitality industri ya, perhotelan, kemudian rumah sakit, yang itu jasa-jasa yang memang betul-betul penampilan fisik seseorang itu sangat berpengaruh, perbankan itu. Ya, itu. Nah, kalau kemudian Anda masuk ke sana ya nggak akan bisa diterima. Ya. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaan industri ketika Anda masuk di industri manufaktur dan sebagainya, sampai sekarang melihat faktor fisik itu tidak terlalu dilihat. Kalau memang dilihat mungkin ya ada beberapa manufaktur yang melihatnya tinggi badan ya karena apa? Karena mesinnya mungkin lebih tinggi. Kalau badan apa tinggi badannya dia nggak mencapai nanti masalah gitu. Itu bicara di tinggi badan gitu ya. Tapi kalau penampilan secara wajahnya ya kemudian glowingnya itu kadang tidak terlalu terpengaruh ya itu nggak masalah jadi fokus cari yang seperti itu dan masih banyak kesempatannya untuk cari sendiri kalau misalnya Anda pengennya kerja di ruangan ber AC pengen glowing macak dan sebagainya di hospitality sementara kita tidak punya potensi ke sana ya banyak ditolaknya nah apakah itu menjadikan sebuah penyebab kita muncul perasaan inferior ya ya, kalau Anda memandang itu sebagai sebuah target bahwa saya ditolak karena fisik, berarti fisik saya jelek, berarti fisik saya tidak ini tidak ideal, berarti fisik saya berarti tidak ini dan sebagainya. Karena apa? Karena Anda menjadikan itu menjadi sebuah target. Ya, tapi ada satu hal yang kita harus pahami tadi bahwa ketika kita bicara fisik ini adalah pemberian Tuhan. Ada sesuatu yang dia bisa kita rubah. Yang bisa kita lakukan adalah memberdayakan yang kita punya, yang udah dikasih Tuhan ini. Berarti ada kondisi-kondisi kita diciptakan fisik seperti ini memang tidak diperuntukkan ke situ gitu ya. Itu harus kita sadari, tidak diperuntukkan ke situ gitu ya. Kalau kita memaksa ke situ ya memang susah, nggak diterima, susah gitu ya. Jadi jangan memaksakan ke sana karena memang fisik kita oleh Tuhan tidak diarahkan ke sana. Ini fitrah gitu ya, fitrahnya begitu. Ya, Mbak Vida jangan coba-coba ngelamar jadi supir bis gitu. Karena supir bis itu rata-rata laki-laki. Maksa aku pengen jadi supir bis ya Pak. Ya memang ada satu dua yang mau nerima gitu, tapi susah gitu loh. Jadi, wah kenapa ya saya kalau nggak dilahirkan jadi laki-laki aja? Jangan maksa gitu. Anda udah dikasih Tuhan seperti itu ya udah jalani yang kayak gitu. Maksud saya gitu. Jadi perasaan inferior itu muncul karena Anda mentargetkan sesuatu yang itu sebenarnya akan sangat sulit untuk Anda rubah. Akhirnya jadi inferior. Memberdayakan susah karena Anda mentargetkan sesuatu yang untuk dicapainya itu sangat sulit. Fokuslah pada apa yang ada pada diri kita yang menjadi sumber daya kita, berdayakan itu dan kemudian useful. Udah itu aja. Nah, jadi temukan sumber daya kita itu bisa dimanfaatkan di mana. Nah, itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Alhamdulillah acara kita malam ini telah berjalan dengan lancar sampai akhir. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Kurniawan atas ilmu dan inspirasinya, juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal yang berharga, kemudian juga dapat memperkuat kepercayaan diri kita serta membawa keberkahan dalam diri kita. Sebelum itu, saya juga ingin menginformasikan kembali untuk hasil
infak dan juga sedekah pada malam hari ini akan kami salurkan kepada yang membutuhkan pada Jumat Berkah mendatang. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya Vida, mohon maaf apabila dalam acara ini ada kekurangan dalam memandu berjalannya webinar ini. Kemudian sampai jumpa di acara KCI Training dan Consulting selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan manfaat ya. Oke, ya selamat istirahat. Ya, sukses selalu untuk kita semuanya. Selamat datang di perjalanan inspiratif bersama kami. Siapkan hati Anda untuk merasakan kegembiraan dan keajaiban setiap langkahnya. Kami hadir dengan bangga mempersembahkan KCI Tour and Outbound, sebuah perusahaan yang bergerak di bawah naungan PT Cahaya Kreasi Berdaya yang tergabung ke dalam KCI Group. Dengan moto berkesan, bermakna, dan inspiratif, kami siap mensupport seluruh kebutuhan event perusahaan dan instansi Anda. Berikut merupakan legalitas perusahaan yang terlampir. Legalitas kami bukan sekedar dokumen, melainkan sebuah fondasi kuat untuk menjamin perjalanan yang aman dan terpercaya.